Jakarta zona meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sudah hampir 2 tahun pandemi melanda kota Jakarta. Banyak kegiatan yang harus dibatasi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan salah satunya adalah pertunjukan seni. Selama ini pertunjukan seni dari berbagai sektor industri kreatif harus dilakukan secara daring. Karena itu alhamdulillah senang sekali pada saat ini kita bisa merasakan kondisi yang makin membaik sehingga pertunjukan seni secara luring sudah bisa dilaksanakan. Tentu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan jumlah penonton otomatis harus dibatasi. Sabtu 6 November 2021, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan HHH Corps dan Indosat Uridu sama-sama melaksanakan sebuah pertunjukan stand-up komedi yang judulnya adalah Jakarta Zona Meriah. Dulu kita biasa mendengar Jakarta Zona Merah. Hari ini Jakarta Zona Meriah yang secara luring diselenggarakan di Gedung Kesenian Jakarta. Acara ini diisi oleh 9 komika terkemuka Indonesia yang latar belakangnya menggambarkan persatuan Jakarta. Jakarta sebagai kota yang mempersatukan. Mereka adalah Ernest Prakasa, komika yang juga dari Jakarta, merupakan seorang aktor dan sutradara begitu banyak film box office. Kemudian Soleh Solihun, komika yang mengawali karirnya sebagai jurnalis, kemudian kritikus musik, juga aktor dan penyiar radio. Lalu Ari Kriting. Ari Kriting ini berasal dari Wakatobi, juara ketiga dari stand up komedi Indonesia. Lalu ada G. Pamungkas yang berasal dari Bandung yang juga merupakan juara ajang stand up komedi Indonesia. Lalu ada juga Christo Immanuel yang bisa meniru suara tokoh dan suara karakter film dengan berbagai aksen. Lalu ada Ardit, komika yang pernah membawa komunitas stand up Indo Samarinda untuk tampil di kompetisi nasional pada Liga Komunitas Stand Up di Kompas TV. Ada juga Aco, komika yang dari Tanjung Priok yang dikenal dengan keahliannya memilih diksi yang unik dalam materi komedinya. Lalu ada Bene, komika asal Sumatera Utara yang aktif di industri perfilman sebagai sutradara dan konsultan komedi. Lalu ada satu-satunya komika perempuan dari HH Corps yaitu Aci yang juga merupakan finalis dari ajang stand up comedy Academy. Seluruh kegiatan ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat dan undangan yang terbatas. Dihadiri juga oleh para tenaga kesehatan. Ini sebagai wujud apresiasi kita atas perjuangannya menjadi garda pertahanan kita di dalam penanganan COVID-19. Seperti kita tahu bahwa stand up comedy merupakan salah satu bagian dari sektor industri kreatif yang tumbuh pesat di Jakarta. Dalam berbagai aksinya, para komika ini tidak hanya menghibur dengan komedi, tapi juga mereka berbagi ilmu, berbagi fakta, berbagi perspektif, cara pandang tentang begitu banyak hal. Dan ini tentu akan menarik masyarakat sehingga bisa meningkatkan nilai ekonomi bagi para pelaku industri kreatif dan memberikan dampak pada percepatan pemulihan ekonomi. Kolaborasi dengan pelaku industri kreatif, stand up komedian, komika yang kali ini kita lakukan adalah juga bagian dari stimulus untuk membangkitkan seni pertunjukan yang diadakan secara langsung. Kita semua mengharap bahwa kegiatan ini bisa menjadi percontohan di dalam pelaksanaan kegiatan pertunjukan seni di masa pandemi. Alhamdulillah berkat kerjasama, kolaborasi dari seluruh komponen,
baik yang berada di jajaran atas nama negara dan juga di jajaran atas nama rakyat, bekerja bersama lintas elemen menghadapi pandemi ini. Dan sekarang kita sama-sama melewati masa-masa sulit. Alhamdulillah, masa-masa berat kita masih ingat. Dan di masa-masa berat itu kita lewati sama-sama. Mengapa? Kita sanggup lewati ini dengan baik berkat kerjasama, berkat kolaborasi dari seluruh komponen yang ada. Baik kami yang bekerja di jajaran atas nama negara, juga teman-teman semua yang berada di jajaran atas nama rakyat, yang bekerja bersama, kolaborasi, menghadapi gelombang pandemi kemarin. Dan kita telah lewati masa itu, sekarang kita memasuki masa di mana kondisi jauh lebih baik. Tapi semangat kolaborasi kita pertahankan. Kita ingin mewujudkan Jakarta yang lebih kuat, Jakarta yang bangkit untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umurku 31 tahun teman-teman. Aku punya pacar. Kok emang 31 tahun punya pacar sesuatu yang membanggakan. Udah telat itu sebenarnya. Aku punya pacar. Namanya Naomi. Aku pengen menikah sama dia. Dia pengen menikah sama aku. Tapi bapaknya gak pengen kami menikah. Naomi itu memilih setia dan mau bertahan sama aku. Walaupun waktu kami baru pacaran dulu, kami hubungannya sudah diuji oleh kejadian dan situasi yang tolol. Seminggu setelah jadian, dia itu pulang ke Jakarta karena dia memang orang asli Jakarta. Kemudian dia bilang, Ben, aku maulah ke tempatmu tinggal lihat-lihat gitu. Itu aku langsung berpikir, disuruh bapaknya ini. Ini pasti survei, ini survei. Mau lihat keadaan ekonomi ini pasti. Akhirnya karena kalian tahu lah kosan laki-laki itu kan berantakannya ampun-ampunan ya. Akhirnya aku bilang, ya udah kalau mau ke kosanku minggu depan ya. Gitu. Terus akhirnya minggu depannya kamarku tuh ku beresin gitu, ku rapihkan. Ku laundry, ku rapihkan gitu karena aku berharap pas dia datang dia lihat enak lah gitu. Jadi kalau bapaknya nanya kan, gimana sih Ben nih? Miskin sih Pak, tapi rapi gitu. Ada hal baiknya lah sedikit gitu. Terus setelah udah rapi, laundryan bed cover ku ambil, ku taruh di tempat tidur. Ku bilang, datanglah sekarang ini lokasinya, ku kirimkan. Terus dia datang, masuk ke kamar, terus ku bilang, ya ginilah, apa adanya. Khas orang miskin menyambut orang kaya. Terus dia lihat, terus dia duduk di pinggir kasur. Dan entah apa yang ada di pikirannya. Dia membuka lipatan bed cover yang sebelumnya aku taruh. Dan inilah situasi tolol yang terjadi. Di lipatan bed cover itu, dia buka, di lipatannya ada celana dalam perempuan. Terus kami diam. Dia lihat celana dalamnya, dia lihat aku. Aku juga kulihat celana dalamnya, kulihat dia. Dan tanpa ada aba-aba, kami berdua sama-sama bergumam. Hah? Celana dalam itu warnanya hijau. Warnanya hijau. Dan di tengah celana dalam itu ada tulisan warna pink. Tulisannya thank you. Bingung, kayak gimana sih kami harus merespon itu kayak gimana? Bingung gitu. Diam-diaman. Akhirnya dia ambil sama dia celana dalamnya. Dia cium, dia taruh lagi. Aku juga penasaran, ku ambil. Ku cium, ku taruh lagi. Terus kami tatap-tatapan. Terus karena ku cium baunya bau laundry, ku bilang sama dia. Kayaknya ini dari laundry. Terus kata dia, kenapa kau laundry? Ya karena kotor mungkin. Bingung juga aku menjawabnya kan. Sampai akhirnya setelah kami 10 menit diam bingung gitu harus gimana.
Akhirnya aku bilang sama dia, ginilah Naomi, hubungan kita ini kan baru seminggu. Kalau kau memang percaya sama aku, betul-betulan ini dari laundry mungkin nyelip. Jadi kalau kau percaya, anggap aja ini bukan masalah gitu. Tapi kalau kau nggak percaya sama aku, ya udah. Berarti sampai di sini aja hubungan ini kita putus. Cuman mohon pertimbangannya lah, rumahmu kan bagus. Tolonglah ekonomiku. Akhirnya dia pulang, dia berpikir beberapa hari kemudian. Dia bilang kalau dia percaya. Itu memang selip dari tempat laundry. Jadi akhirnya Naomi menelpon aku dan bilang, oke Ben, aku percaya samamu kalau itu dari laundry. Dan ada dua hal yang mau aku sampaikan ke Naomi, mumpung Naomi di sini. Enggak, ini enggak mau ngelamar, jangan kalian bikin ekspektasi. Ini enggak mau ngelamar ya. Cincin yang dia minta 50 juta, mahal. Nanti aja dulu itu. Ada yang mau ku kasih tahu. Yang pertama, untuk pilihanmu bertahan sama aku, ada ungkapan dari hatiku. Dan ungkapan itu adalah tulisan di celana dalam. Thank you Naomi, thank you. Dan yang kedua, aku punya kado untukmu sebagai balasan kejadian waktu itu. Sebuah kado spesial untukmu. Celana dalam laki-laki tulisan you're welcome. Terima kasih Yoras. Tapi gue beruntung tinggal di Jakarta ya, karena Vaskesnya bagus. Tepuk tangan buat nakes-nakes juga dong di sini. Gue senang banget bisa ada di depan kalian. Gue berhutang nyawa sama kalian gitu ya. Dan Jakarta tuh banyak dihujat orang, tapi ternyata banyak juga orang yang selalu pengen jadi orang Jakarta. Padahal dia bukan orang Jakarta. Contohnya saat lu beli rumah. Gue pernah nyari rumah nih. Gue cari di rumah 123.com, gue filter nih. Yang luasnya segini, harga segini, Jakarta. Keluar tuh, gue ikutin tuh. Ada nih, strategis di selatan Jakarta. Gue ikutin. Brengsek, Sawangan. Sawangan, gue bilang apanya yang selatan ini mah. Selatan banget bos kalau Sawangan itu. Ini gue kasih tahu ya, konsepnya utara, timur, barat itu wilayah. Bukan arah mata angin. Kalau pakai konsep itu Kebumen juga sebelah timur Jakarta gitu. Jujur aja kalau jual rumah tuh jujur. Depok bilang Depok, Jakarta bilang Jakarta gitu loh. Begitu kan orang kayak wah mencemooh. Tapi ketika Jakarta, wah aku mau jadi orang Jakarta gitu. Maksud gue kenapa gak jujur aja, tiru tuh pedagang motor. Gak ada orang jual motor bilang dijual motor selisih sekian dengan Harley Davidson. Pas dilihat tuh Honda Beat, gak ada. Honda Beat ya Honda Beat jujur gitu. Atau tirulah pedagang di pasar. Nggak ada gitu dia jualan ikan. Pak salmon sashimi Pas kita lihat wah sarden bansos nih. Mau gimana lagi gitu, udah gitu ya. Waktu awal-awal anak gue lahir kita nih pasangan muda bingung. Pertolongan kita cuma satu, internet. Kita belajar semua dari internet. Masalahnya banyak hal medis yang kalau kita pelajarin cuma dari internet kita bisa tersesat. Harus konsultasi ke nakes misalnya contoh. Waktu anak gue demam, gue baca berita di detik.com katanya tidak perlu khawatir kalau anak demam. Begitu katanya. 15 menit lagi gue baca berita di Kompas. Waspada, demam bisa berujung kematian. Maksudnya ya ngumpul dulu gitu bilang gitu kalau demam tuh bahaya apa enggak gitu loh. Jangan bikin sendiri-sendiri gitu. Udah gitu masalah pencernaan kan. Tiba-tiba istri gue WhatsApp tuh. Kenapa sayang? Ini ada anak si Lana diare gitu. Dia googling. Katanya waspada. Kalau misalnya tai anak warnanya hijau pucat. Berarti itu ada masalah pencernaan. Lah gue bingung. Gue dikirimin foto tai. Sayang menurut kamu ini pucat gak? Ya mana gue tahu. Gue ngeliatin ya buat gue mah ini hijau aja gitu. Apanya yang pucat gue gak tahu gitu. Setahu gue pucat tuh putih gitu kan. Orang kalau pucat kan putih ya. Hijau tuh keracunan yang gue tahu gitu. Udah gitu yang gue gak seneng patokannya loh, patokan warnanya. Ijo muda gue paham, ijo tua gue tahu, ijo pucat dia bilang.
Apa kayak hijau lumut, hijau stabilo, kuning Avanza, abu-abu Innova, apa gitu kayak. Jadi gue bisa tahu patokannya gitu. Nggak selesai sampai di situ tuh. Dia googling lagi. Sayang, katanya warna tai yang bagus itu kuning cerah. Seharian lagi gue plototin tuh popok. Wah, tai semua gue liatin nih. Ini kuning cerah apa enggak gitu ya. Yang setahu gue yang namanya tai mah gak ada yang cerah. Pasti semua buluk kan. 38 tahun gue hidup. Gue gak pernah lagi berak sambil ngeliatin. Wah, hari ini cerah nih. Gak pernah. Gak pernah. Pasti buluk. Udah gitu patokannya tuh warna gak jelas, bukan kuning tua. Kuning cerah, cerah tuh kan glowing ya. Gue gak pernah gitu ngeliat ada apa. Cerah tuh terang berarti kan. Berarti gue gak pernah ngeliat ibu-ibu buka popok. Aduh terang sekali silau. Tutup. Gak ada gitu. Jadi gue bingung kayak kuning cerah tuh kayak gimana. Seberapa cerahkah cerah itu kita gak tahu gitu. Itu ada kali 3 bulan pertama anak gue lahir. Foto WhatsApp isi WhatsApp gue sama istri gue tuh isinya foto tai sebuah tuh. 3 bulan lagi meeting diisi. Orang mah dikasih WhatsApp. I love you sayang selamat kerja. Gue dikirimin foto tai. Gue tuh tinggal di Tangerang ya, tapi gue nyari duitnya di Jakarta. Dan menurut gue tuh Jakarta tuh keras banget. Karena, kenapa gue bilang gitu? Karena gue tuh pernah, gue ditabrak sama motor, terus gue ditinggal begitu aja. Gue ditinggal, terus yang nabrak gue itu pergi. Adegannya gini nih, set, nabrak, set, jatuh dua-duanya, terus yang nabrak gue itu pergi. Kayak jatuh terus langsung pergi gitu. Kayak udah biasa. Kata gue nih orang kok kayak udah pernah gitu. Jatuh terus langsung begitu. Gue tolongin. Gue tuh jatuh juga anjir, udah gitu kan gue cewek ya. Maksud gue buat bangun aja susah itu. Gimana buat ambil motornya gitu ya kan. Akhirnya gue ditolongin sama pengendara yang lain gitu. Gue ditolongin gue juga langsung, sebenarnya gue nggak peduliin motornya, gue peduliin waktu itu badan gue karena waktu itu pas banget lagi syuting Imperfect. Terus si orangnya itu akhirnya diteriakin sama pengendara yang lain, kayak bang sini bang tolongin dulu. Akhirnya dia balik lagi, terus gue omelin sama gue, bang lu gimana sih bang, tolongin gue dulu dong, gue cewek nih tolongin, motor gue tuh liatin masih hidup apa enggak. Dia nyalain, abis itu dia pergi lagi. Kata gue emang tolol nih orangnya. Akhirnya ya motor gue tuh hidup. Tapi masalahnya setangnya tuh kayak bengkok gitu. Jadi udah gak bisa dipakai. Nah akhirnya gue minta tolong cowok gue terus buat tolong beresin ya gitu. Terus gue akhirnya pulang naik ojek online gitu ya kan. Nah sialnya gue dapet ojek online yang motornya lebih jelek daripada motor gue yang abis kecelakaan. Mohon maaf nih Pak, ini mah beneran ya, beneran kayak tidak layak pakai gitu. Kayak dia tuh mau ngojek kayak minjem motornya. Gue pinjem motor lu dulu ya udah gitu. Nih gue definisiin jeleknya kayak gimana. Motornya motor bebek, motor yang ada giginya. Terus footstepnya tuh hilang satu. Di sebelah kiri. Di sebelah kanan masih ada tapi udah begini nih. Jadi gue begini, kayak aduh. Untungnya masih ada behel yang di belakang. Jadi gue tuh sepanjang jalan pegangan behel udah kayak bocah GTA. Gitu. Lu bayangin gue luka-luka di sebelah kiri, terus yang ini tuh gak ada sanggahannya. Kayak gue potong aja nih kaki gitu, kayak kesel sendiri. Lu pernah gak naik ojek online tapi abangnya tuh kayak ngebut-ngebut gitu. Kayak enggak terserah gue, ini kan yang bawa gue gitu. Gue dapet abang yang kayak gitu. Selip, mobil sama dia diselip, hampir nyerempet lagi. Gue di belakang deg-degan anjing. Kayak masa gue kecelakaan 2 kali. Nyelip, hampir keserempet. Terus abangnya bilang gini ke supirnya, apa? Begini tuh apa? Gue gak ngerti sampai sekarang. Kayak udah mau jatuh gini.
gue saking paniknya gitu kan, akhirnya gue teriak, bang, bang. Terus yang yang lebih bikin gue deg-degan adalah kita berdua ngehajar lo bang. Jalanan rusak nih. Bok. Itu kan spakbornya udah rusak ya, jadi kayak gak mentul gitu loh, kayak udah begitu doang. Kayak sakit. Gue langsung refleks teriak, bang pelan-pelan bang, saya habis kecelakaan. Oh iya neng maaf gak tahu. Ya gak tahu makanya saya kasih tahu. Gue udah deg-degan banget, terus abangnya tuh ngegas. Anjir abangnya marah nih kata gue. Dia ngegas ngeng ngeng ngeng, tapi motornya gak jalan. Ngeng ngeng ngeng, gue bilang anjir abangnya marah. Terus gue cuman bisa diem dong. Tahu gak kenapa? Ternyata abangnya gak marah. Rantainya copot. Rantai motor abangnya copot. Kata gue ya Allah bang, bang. Makanya pelan-pelan. Untung tadi gue nabraknya bukan motor lu. Kalau motor lu yang gue tabrak, berantakan motor lu bang. Segitu dari gue. Terima kasih. Dan yang berubah lagi, saya jauh dari keluarga saya di Samarinda, makanya waktu bapak saya meninggal, saya nggak bisa ada di samping beliau. 1 hari kemudian saya baru bisa datang gitu. Bapak saya meninggal karena tiba-tiba hening ya. Bapak saya meninggal tuh karena penyakit, nyebutnya gimana ya, saya kurang ngerti. Kayak kanker darah, hampir kanker darah. Jadi hampir dikit lagi akan jadi kanker darah. Jadi kayak kangke, nah gitu. Nih, sebelum kita omongin bapak saya ya, walaupun tadi udah sedikit. Sebelum kita omongin bapak saya, kenapa saya bawa materi tentang beliau? Karena beliau sangat dukung saya stand up. Dari pertama saya latihan beliau ada, dari saya juara di Jakarta beliau tiba-tiba datang ke sini. Makanya saya pikir nggak apa-apa beliau raganya nggak ada, tapi jiwanya masih saya bawa sampai sekarang gitu. Terima kasih teman-teman. Yang kedua alasannya adalah bapak saya karena saya stand up suka ngasih jokes-jokes dan bercanda di tempat yang tidak pada tempatnya. Bapak saya lagi sakit nih, kanker loh, hampir kanker darah loh, dibawa ke ICU, saya yang bawa. Datang perawat, bapak mau tanya, bapak punya riwayat jantung? Enggak. Kalau gula ada? Wah nggak bawa tuh di rumah. Waduh, maksud gue sembuh dulu baru bercanda bos. Jangan bercanda mulu, kan lagi gini nih. Nah, for your information, keluarga gue itu bukan keluarga yang ekspresif gitu. Nggak kayak keluarga Instagram sekarang yang I love you Kenzo, kiss me Kenzo, Queensha gitu. Nggak gitu. Jauh dari ekspresif enggak. Jadi tuh kayak yang pulang ke kamar masing-masing, makan, ambil di meja, cabut ke pintu masing-masing, ke kamar masing-masing gitu. Pertanyaannya juga kalau jalan ketaker, kemana? Jalan. Kemana? Jalan. Udah itu aja. Kalau tiba-tiba ditanya hal di luar itu kaget pasti. Kemana? Jalan. Sampai jam berapa? Nyerah bang, nyerah gitu. Udah gak tahu nih harus apa ya gitu. Dan menurut gua ya, ini agak sedih sih tapi puncak kehilangan orang tua itu bukan saat beliau meninggal. Tapi di saat kita punya hal yang yakin beliau bangga tapi kita gak bisa ngasih tahu. Jadi waktu itu saya dapat jadi komedi konsultan Imperfect Series. Saya lagi, harusnya kan senang tapi saya lagi merenung gitu, lagi di kamar. Terus saya iseng WhatsApp bapak saya, Pah gitu. Pah, terus saya taruh kan merenung. Ting, dibales, kenapa bang? Kok kenapa abang ya kan? Ternyata HP almarhum ayah saya dipakai sama ponakan saya. Sak nomor-nomore. Maksud gua HP boleh dipakai tapi nomornya ganti dong bos. Kan kalau tiba-tiba video call kan kaget ya. Dit sini kali nyusul. Aduh kan serem. Dan di Jakarta ini banyak hal juga ya. Salah satunya yang menarik minat saya adalah di sini ternyata di Jakarta itu, di tempatnya saya tuh ada tempat pijat, banyak. Jago-jago pijatnya. Patah tulang itu bisa dia pijat.
Tangan yang tidak patah juga jadi patah lagi tuh. Di tempatnya saya banyak tukang pijat jago-jago. Tapi di Jakarta ada pijat yang sangat luar biasa. Pijat plus. Saya baru tahu di kota besar ini. Saya heran sekali. Saya pernah masuk pijat plus. Wih, yang ketawa ini sama dengan saya ini. Pernah juga ya Pak? Apa-apa. Tadi dia menyesal ketawa. Aduh kenapa gue ketawa ya? Jadi ketahuan kan kalau saya juga pernah melakukannya. Saya, teman-teman pernah masuk tempat pijat plus. Sama istrinya saya. Oh Bapak masuk sendiri ya? Tahuan. Bapak masuk sendiri, kalau saya masuk pijat plus sama istrinya saya. Jadi kejadiannya itu, saya baru habis pulang olahraga. Saya badan capek sekali. Sudah jam 9 malam lah. Saya badan capek, kami dua singgah makan di Plaza Festival, Paspes. Makan di Paspes, terus saya bilang sama Nona, sayang, saya punya badan ini capek sekali. Kita pijat yuk. Karena saya kan biasa refleksi berdua sama dia kan. Ayo kita pijat. Ya sudah, cari tempat. Dia yang cari tempatnya. Dia cari tempatnya, tidak tahu dia ketik apa. Tiba-tiba dia dapat tempat itu. Sayang, ini masih ada yang buka. Oh, ayo kita ke sana. Kami ke sana. Itu di tempatnya itu sekitar Setiabudi. Bapak yang ketawa tadi pasti tahu. Jadi tempatnya itu ada di Setiabudi. Saya pas masuk begini, saya sudah curiga ini. Ini kayaknya tempat tidak betul ini. Musiknya aja itu sudah dung, dudak, dung, dung, dudak, dung, dung. Musik bunyi sekali. Terus banyak minuman-minuman keras gitu. Saya pikir ini tempat agak aneh ya. Tempat apa ini? Saya tidak tahu. Saya masuk sama Nona, dia ikut di belakang. Terus saya tanya, Mbak permisi, kami mau pijat. Mbaknya tuh pas kita masuk tuh mukanya sudah aneh tuh kayak, kenapa nih orang nih? Apa dia mau bawa pelanggan baru apa gimana nih? Mbak, kami mau pijat. Mbaknya mungkin tidak enak hati ya karena dia lihat kami datang pasangan. Dia kasih tahu saya, maaf mas, ini tempat pijat khusus dewasa. Di situ ego saya tersentil. Saya bilang anjing ya. Hubungan kami memang tidak direstui. Tapi kami berjuang sekuat tenaga. Dan itu bukan sifat kekanak-kanakan ya. Kenapa saya tidak boleh pijat di sini? Dibilang sama mbaknya, maaf mas, ini tempat pijat khusus dewasa. Akhirnya saya paham, khusus dewasa. Saya kasih tahu Nona, kita tidak pijat di sini. Dia bilang, kenapa? Ini tempat pijat khusus laki-laki. Terus kata Nona, ya udah kamu aja yang pijat. Kamu aja yang pijat sayang, kan kamu badannya sakit kan, pijat aja sayang. Saya dalam hati, astagfirullah. Tuhan maafkan dia nggak tahu apa yang dia bicarakan. Nona itu polos sekali, dia tidak tahu kalau itu tempat apa itu. Dia suruh saya pijat di tempat pijat plus. Itu yang bikin saya berjuang untuk dia. Saya karena lihat tadi komik-komik pada lucu-lucu banget ya, makanya saya jadi stand up comedian juga takut. Makanya udahlah kita di film aja. Di film tuh orang mikir pengalaman syuting tuh unik-unik, padahal tidak selalu teman-teman. Pengalaman syuting tuh tidak selalu unik, tapi kadang-kadang sekalinya unik. Absurd banget. Gue mau cerita salah satu pengalaman syuting paling aneh yang pernah gue jalanin itu ketika film Imperfect 2019. Ada yang nonton film Imperfect? Terima kasih. Buat yang gak nonton, payah. Terima kasih banyak buat yang nonton Imperfect. Kalau buat yang nonton inget gak ada adegan gue sama Reza Rahadian lagi jadi fotografer jenazah. Ingat ya? Nah oke, enak nih kalau inget nih. Jadi gue mau cerita behind the scene adegan itu. Suatu hari, kita dulu jangan ketawa dulu. Suatu hari kita mau syuting adegan gue sama Reza Rahadian, keluarga gue ada yang meninggal. Buat yang gak nonton filmnya, keluarga gue ada yang meninggal, Reza Rahadian datang jadi fotografer. Adegan yang meninggal itu adalah seorang kakek-kakek. Maka kita mencari ekstras. Ekstras itu adalah istilah keren untuk figuran ya, FYI. Kita mencari ekstras kakek-kakek. Hari itu kita lagi siap-siap, datanglah si kakek ini. Datang kan biasanya kalau orang datang kan hal pertama yang dilakukan adalah di make up. Ya. Ketika dia lagi di make up, dia melemparkan satu pertanyaan yang membuat semuanya hening. Pertanyaan si kakek yang akan berperan menjadi jenazah ini adalah, dialog saya apa? Si kakek nanya ke yang make upin, dialog saya apa katanya gitu.
Gimana jawabnya? Kan dia jadi jenazah, bingung dong. Bingung, gak ada yang berani jawab. Akhirnya gue datang, gue coba jelasin. Jadi mungkin agensinya tuh ketika ngoling gitu ya, kakek ada job nih datang, oh iya gitu, gak dikasih tahu jadi apa gitu. Jadi dia gak tahu kalau dia harus berperan menjadi jenazah. Jadi gue harus menjelaskan, iya kayak nanti jadi jenazah. Gak susah kok, nanti kakek pasti bisa deh, gue bilang gitu. Terus dia diam meliatin gue. Dialognya apa? Gak ada dialognya. Duduk tiduran aja, tapi kakek harus tahan napas. Wah ini gue sebenarnya ngomong gini gue agak was-was sih. Itu udah umur 70-an loh, dia tahan napas. Gue takut dia nyaman, bukan apa-apa gitu. Umur segitu ya, suruh tahan napas. Enak juga ya ternyata ya. Capek juga paru-paru gue selama ini gitu, takutnya gitu. Jadi dia, oh gitu. Terus dia kayak mikir serius. Oke gak apa-apa. Woi profesional, wah ini kakek profesional keren. Oke, make up, lanjut make up, kita pakein kostum. Gue udah standby di lokasi, di set. Kamera semua udah standby. Datanglah dia, cuk. Set, nyampe ke set, ngambek lagi. Gak mau syuting. Karena itu tata cara pemakaman orang Kristen, peti matinya ada salibnya sementara dia Muslim. Saya tidak mau masuk ke peti itu. Waduh, kan gak masuk peti auto Kristen, gak juga kan ya. Enggak juga sepaket gitu di dalam udah ada pendeta yang siap-siap ngebaptis kan enggak juga gitu. Acting doang gitu, rebahan gitu di peti. Petinya ada salibnya. Enggak mau dia. Enggak mau naik. Oke, lagi gue nego lagi gitu. Emang kadang-kadang kalau syuting ada kejadian kayak gitu teman-teman. Tapi untungnya akhirnya setelah dibujuk baik-baik, setelah diyakinkan akhirnya dia mau masuk Kristen. Masuk peti. Masuk peti, bukan masuk Kristen, masuk peti. Di sini mungkin banyak yang belum menikah, di sini mungkin sudah menikah. Banyak yang bilang kalau misalkan ujian pertama dalam pernikahan terjadi di 5 tahun pertama. Ada yang bilang enggak bro, 2 tahun pertama. Ini gue simpulkan ya, gue pastikan. Mau itu 5 tahun, mau itu 2 tahun. Tapi sebenarnya perempuan kalian akan berubah di 1 tahun setelah menikah. Itu dia. Semuanya ini bakal sama. Gue udah riset dan mencatat data kuantitatif. Ternyata setelah 1 tahun menikah, perempuan cenderung melupakan 1 kata. Sebelum menikah, kata itu ada. Pas sudah menikah, gak ada. Kata itu terdiri dari 1 suku kata dan 2 huruf. Ya, itu katanya. Ya. Sebelum menikah gua sama Kiku itu kalau misalkan Kiku mau belanja dia bakal ngomong ke gua, sayang aku beli sepatu ya, sayang aku beli baju ya, sayang aku beli tas ya. Sebelum 1 tahun. Setelah 1 tahun, sayang aku beli baju. Sayang aku beli tas. Sayang aku beli sepatu. Iyanya gak keluar di dia. Iyanya keluar di mana? Di gua. Ya. Setahun setelah menikah bakal berubah. Ini kejadiannya. Beberapa minggu yang lalu gue pengen nonton. Terus abis itu gue mandi, gue siap-siap. Pas gue keluar handphone gue hilang. Terus gue carikan. Ya, handphone gue di mana yang? Kamu lihat handphone aku gak sih? Tolong miss call dong. Handphone gue di mana ya? Kiku bilang gini, yang tuh di atas kasur. Oh iya, handphonenya di atas kasur. Gue ambil. Udah kelar kan? Sebenarnya udah selesai, tapi enggak. Kiku memilih untuk ngomong. Udah kelar harusnya dan Kiku bilang, makanya lain kali cari tuh pakai mata, bukan pakai mulut. Digituin. Dan gue gak bisa marah karena emang bener. Gak bisa, kok kamu bener sih? Gak bisa. Beberapa hari ke depannya kita mau nonton lagi. Gue masih inget Shang-Chi. Gue nonton Shang-Chi, gue udah selesai mandi. Handphone gue hilang lagi dan gue diem. Kiku udah siap terus Kiku bilang, yuk yang cabut. Oke cabut, gue nyetir kan. Kiku di sebelah, terus Kiku bilang, sekarang jam berapa sih yang? Jam 4. Oh tanggal 22. Oh 22. Mami tuh WhatsApp kamu, udah kamu bales belum? Hah mami? Iya sini mana handphone kamu aku balesin. Hah enggak yang udah gak usah ntar aja. Jangan dong nanti mami tuh marah kalau kamu gak balas WhatsAppnya kan betul. Iya jangan. Kenapa sih? Soalnya aku gak bawa handphone.
kenapa nggak bawa handphone? Karena aku mau menghabiskan waktu dengan kamu. Karena aku nggak mau jadi laki-laki yang menghabiskan waktu fokus ngeliatin layar. Aku mau ngeliatin kamu. Itu gue jawabnya. Ciku ngeliatin gue terus kayak, oh ya. Handphone kamu hilang ya, handphone aku hilang. Aku nggak tahu di mana. Aku udah cari di mana-mana, di atas kasur nggak ada. Aku minta tapi aku diem. Nggak bisa, bahkan mana aku cari. Aku bingung banget handphone aku. Kayak jalan-jalan sendiri di handphone aku. Terus Kiku ngomong gini, aku tahu kamu bakal kehilangan handphone. Makanya handphone kamu aku simpen. Diambil dalam tasnya handphone gua. Oh, itu handphone gua. Sebenarnya udah selesai di situ, tapi enggak. Kiku memilih untuk ngomong. Makanya lain kali tuh kalau ada apa-apa, nanya. Thank you very much, kalian semua luar biasa. Woo! Nice! Sebentar lagi saya akan menikah ya. Thank you. Tadi Bang Benny tepukannya kayak lebih kenceng. Pas bilang, wow, natural sekali. Temen gue nanya gitu, Tok, lu kan bentar lagi mau nikah nih. Berarti udah mau halal nih, ntar lu pas malam pertama pakai suara-suara enggak? Gitu. Kata gue mungkin dia mikirnya kayak keren gitu. Gue pakai suara Thor, tahu Thor kan? Yang di Marvel gitu, dia kan punya Mjolnir tuh yang palunya itu. Terus gue pulang gitu dari kerja misalnya syuting. Hello Michael. It is the time for the thing. Do you want to see my Mjolnir? Aduh. Enggak, yang bikin awkward dari jokes barusan gara-gara bokap nyokap gue nonton. Aduh, maaf Pak, Mah, saya mengecewakanmu. Masalahnya gue lebih suka impersonate suara aneh-aneh gitu. Jadi gue ngebayangin kan, malam pertama gitu, set, buka kamar hotel, set. I'm ready, gitu. Terus gue buka baju, akulah Ratu Salome. Inilah kodam aku. Wah, lebih ke merinding ya. Mungkin calon istri gue juga berusaha untuk mencairkan suasana gitu. Akhirnya dia gombal gitu. Sayang, papa kamu presiden ya? Ya enggak tahu kok tanya saya. Terima kasih. Balik lagi soal impersonate ya. Gue nih punya nyokap yang sabar banget. Kenapa? Karena kalau gue belajar impersonate, setiap hari itu gue belajarnya seharian. Jadi setiap hari anak nyokap gue ganti. Kadang gue bisa niruin Karni Ilyas, kadang Pak Ahok gitu, karena siapa gitu. Gue pernah nih lagi main game. Ya anggap aja lah ada game bunyi gitu. Gitu kan. Nyokap gue ngetok. Duk. Chris, kamu main game dari siang. Makan dulu, gak mau istirahat. Gue matiin gamenya, gue balik. Kita rehat sejenak. Gue jalan keluar. Nyokap gue nanya, Chris, kamu gak makan malam? Gak bisa. Gimana mau makan malam kalau makanannya belum ada? Ya mana tahu saya makan apa? Ya gak bisa begitu. Gak bisa lah, gak bisa. Sabar kan nyokap gue? Sabar. Akhirnya dibawa ke dapur nih, ada makanan, mau makan apa nih? Ya enggak tahu kok tanya saya. Tapi gue juga bersyukur ya karena gue bisa impersonate, gue bisa ngejawab orang dengan suara template. Tahu suara template? Template tuh gini maksudnya, jadi misalnya ada orang nanya ke gue gini. Chris, nanti lu maju ke depan mau persiapan atau spontan aja? Terus gue jawab, spontan, wuhui, gitu. Jadi impersonate suara orang gitu. Atau misalnya gue sama cewek gue lagi jauhan, terus cewek gue gak balas, cewek gue gak balas chat. Pas ketemu gue ngambek gitu kan. Terus cewek gue, kamu kenapa sayang? Gitu. Gue kayak, kenapa sih cerita aja. Terus gue jawab aja,
SMS nggak dibalas-balas. Di WhatsApp nggak dibaca gitu kan. Terus gue juga misalnya lagi pertemuan keluarga besar gitu. Ada tante yang nanya. Tante yang kalau datang gini. Kristo, ada orang yang kalau kepalanya gini kayak robot gedek. Gitu nanya. Kristo, anak tante kan udah seumuran kamu ya. Anak tante udah lulus kuliah kok kamu belum ya gitu. Terus gue jawab aja. Gimana ya jawabnya? Gimana aku bisa jawabnya dengan pertanyaan yang gak jelas? Kita ada masalah apa ya kak? Kakak siapa ya kak? Gua tante lu! Terima kasih semuanya, saya Kristo Emmanuel. Dalam perenungan saya mengambil kesimpulan bahwa orang-orang Jakarta ini sepertinya sudah menerima dengan ikhlas pada kemacetan. Sudah akrab dengan kemacetan. Sudah candu bahkan dengan kemacetan. Apa buktinya? Coba kalau hari Sabtu atau Minggu di puncak macet. Platnya B. Di Bandung akhir pekan macet. Platnya B. Orang Jakarta ketika liburan pun nyari macet. Jadi orang Jakarta tuh tidak bisa lepas dari kemacetan. Maka saya kepada calon gubernur Jakarta yang di masa yang akan datang tidak usah dihapuskan kemacetan. Nanti orang Jakarta jadi sakau. Aku rindu macet. Makanya ketika kemarin PSBB dan PPKM jalanan kosong, kita seperti ada yang kurang. Kenapa dari rumah sampai kantor kok begitu cepat? Ya Allah, cobaan macam apa ini? Kurang dinamis. Tidak mau kita lancar-lancar. Kita ingin menghirup CO. Oh, Jakarta kok bening, oksigen semua. Oh, kok tidak ada karbon monoksida? Aku tidak ingin hidup sehat. Makanya menurut saya, ini yang belum dipikirkan oleh para pejabat-pejabat sebelumnya. Tidak ada yang memperhatikan wisata kemacetan. Orang yang namanya berwisata itu mencari yang tidak ada. Orang kampung jarang menemui kemacetan. Maka saran saya untuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bagaimana kalau kita menjual wisata kemacetan? Kita namakan wisata urban. Ide saya brilian kan? Wisata urban, repot-repot. Kasih kemacetan. Kita tawarkan kepada orang-orang kampung, oke, yang ingin merasakan kemacetan, ayo ya ada paket ini nih. Paket pinggiran, paket tengah, sama paket pusat. Semakin pinggir semakin berat kemacetannya ya. Kan biasanya suka pakai tuh yang leader group itu. Ya siapa yang mau mulai dari Sawangan Depok ya? Kita naik angkot dulu, ngerasain naik angkot. Terus naik MRT, atau kalau nggak naik MRT, naik Metro Mini. Nah itu Metro Mini kan sudah punah ya. Bisa jadi wisata retro juga. Kan suka ada delman nih di Monas. Nah seminggu sekali dimunculkan lagi Metro Mini untuk nostalgia. Jadi orang-orang dari kampung merasakan, macet. Wah. Nah ketika di jalan itu mereka marah-marah, nanti leader grupnya bisa bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, innallaha ma'as-sobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi selain wisata urban, juga wisata religi. Luar biasa ide saya kan? Ini ide untuk calon gubernur Jakarta berikutnya. Tidak akan bisa dihapuskan kemacetan selama showroom-showroom masih dikasih target puluhan setiap bulan. YouTuber otomotif masih banyak yang suka, masih banyak yang komen, disolawatin aja dulu mobilnya. Suka ada gitu kan, disolawatin aja dulu. Hei, solawat doang kalau nggak kerja, nggak akan bisa. Selama orang pamer mobil masih banyak yang like, selama motivasi anak muda pengen punya mobil tidak akan bisa dihapuskan. Jadi mendingan disambut aja itu kemacetan.
Kalau kata bahasa Inggris kan, if you cannot beat them, join them. Keren ya saya bahasa Inggrisnya ya. Sarjana komunikasi. The communication is the process to modify the behavior of other individuals. 7 tahun kuliah di Vkom Unpad, saya cuma ingat itu. Yang lainnya lupa. Boleh ya dipikirkan nanti di rapat ya, rapat wisata urban. Nanti kita misalnya kita kasih paket-paket wisata tradisional Jakarta Selatan. Malam hari kita mengunjungi rumah-rumah adat Jakarta Selatan di kawasan Senopati ya. Holy Wings dan teman-temannya. Dan kita saksikan tarian-tarian adat Jakarta Selatan gitu-gitu. Sama lagu adat Jakarta Selatan ya, izinkan aku.